Halo, selamat malam teman-teman keluarga besar Silent Trader Academy semua. Kembali lagi bersama saya Om Abdul di tutorial bot STA, another VVIP panduan basic series. Jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai dua fitur baru yang ada di Silent Trader, VVIP Signal Bot dan VVIP Group Bot. Nah, kedua bot ini punya fungsi yang berbeda yang akan saya jelaskan di video ini. Harapannya bisa membantu teman-teman semua untuk mengoptimalkan trading di STA bersama kita tentunya dan bisa meningkatkan meningkatkan return yang didapatkan selama bersama di STA begitu. Nah, kemudian kita langsung lanjut. Untuk link bisa didapatkan di channel panduan basic. Ini ada untuk bot chart, kita bakal langsung nyampe ke bot yang grup. Lalu untuk bot signal kita akan langsung nyampe ke VVIP signal begitu. Nah, jenis bot ada dua. Yang pertama alert live trade signal dan ini akan keluar setiap live trade. Jadi kalau yang saya pantau di sini update-nya dia setiap 10 menit sekali apabila ada saham yang menarik, break volume dan juga saham-saham yang muncul sinyal buy. Break volume maksudnya adalah volume hari ini lebih besar dibandingkan dengan volume kemarin per alert keluar. Let's say fast. Volume perdagangan hari ini ketika alert keluar 221, dia itu sudah lebih besar volumenya dibandingkan dengan kemarin. Kita lihat fast. Nah, daily-nya tuh, volumenya kemarin dia 30, lalu ketika alert itu keluar dia volumenya 268. Dan dia sudah melebihi volume yang kemarin, sehingga dia akan muncul sebagai breakout volume, atau mungkin kita pakai yang lain ya. Misalkan MDKI, nah dia kan juga volumenya hari ini lebih gede dibandingkan kemarin sehingga dia masuk ke dalam filter bot ini untuk break volume. Kita tahunya gimana Om? Nggak ada, jadi dia sifatnya cuma sebagai volume hari ini lebih gede dari kemarin. Lalu selanjutnya kita bisa menggunakan volume ini untuk apa? Biasanya untuk menandakan bahwa ketika dia breakout dengan volume lebih besar dari kemarin, biasanya breakoutnya itu konfirmasi. Tapi kalau breakout dengan volume lebih rendah dari sebelumnya hari kemarin, itu nggak ada dalam artian seringkali akhirnya dia false breakout, besoknya berpotensi dia untuk turun kembali begitu. Nah, kalau untuk yang muncul sinyal buy, ini tuh ada beberapa sekumpulan filter yang sudah kita formulasikan secara khusus di STA untuk bisa menghasilkan return dan kemungkinan cuan yang paling besar. Begitu. Namun, kekurangan bot saat ini yang sedang kita kembangkan adalah dia belum punya filter volume. Jadi, terkadang muncul saham-saham yang sifatnya itu dia nggak liquid. Seperti contohnya Duti kalau nggak salah nih. Duti ini nggak liquid. Nah, contohnya Duti. Duti keluar di sini di alert bot dengan matching 60%. Nah, tapi tuh kita mau beli di mana coba? 3390, 3520. Masa kita hakinya langsung CL berapa persen? Gede loh, ini bedanya 200, hampir 200 poin kan? Dan ini 130 poin, sorry. Nah, ini bedanya lumayan untuk harga yang segini. Sehingga bot untuk yang alert itu kita wajib menganalisa ulang. Jangan karena dia masuk di alert bot, kita langsung asal main hantem aja tiba-tiba dapat saham kayak gini. Bisa masuk, nggak bisa jual. Let's say kita hantem 3 lot. Ini ya kita makan nih 3 lot. Ini 3390 cuma 2 lot, satunya di 3380, nggak kurang gede apa CL kita, cuman buat saham kayak gini doang, begitu. Jadi untuk saat ini sedang kita kembangkan supaya saham-saham macam Duti ini nggak masuk di dalam alert bot kita, supaya kita bisa langsung kepilih saham yang berkualitas, contohnya Doit, ini kan liquid nih, 402, 404, di sebelah kiri langsung 400, Antam ini liquid. Nah, kalau kayak Duti ini lompat banget, kejauhan, terlalu sadis begitu. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau menggunakan alert signal, ini wajib memiliki background analisa terlebih dahulu. Karena seperti yang ada di buku panduan bahwa ini bukan rekomendasi resmi untuk jual beli suatu saham, namun sebagai alat bantu, alat tambah yang kita sediakan untuk mengoptimalkan trading teman-teman member semua. Begitu. Jadi ibaratnya kalau kita mau pergi perang nih,
senjata tembaknya itu kan yang paling penting. Nah, senjata tembaknya ini itu yang ada di channel harian dan channel swing. Nah, ini senjata yang kita sediakan, tembaknya di sini. Nah, bot itu lebih kepada misalkan granat asap. Granat asapnya itu adalah bot. Jadi bot ini sifatnya lebih ke alat bantu untuk teman-teman semua mengoptimalkan tradingnya, begitu. Nah, lalu untuk yang jadi kita bahas lebih lanjut dulu. Nah, sinyal buy, bla bla bla. Nah, kita breakdown dulu cara bacanya signal buy kayak gimana. Signal buy ini dia ada nama sahamnya, kemudian ada persentasenya, lalu ada price-nya. Nah, persentase ini adalah kecocokan dengan filter yang kita pasang. Jadi, misalkan kita punya parameter A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, bla 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 bla. Volume, volume belum ada. Misalkan stokastik begini, dia tembus resist, kemudian dengan begini. Nah, 80% berarti dia memenuhi 80% dari syarat-syarat saham ini layak buy. Jadi bukan, ini bisa potensi 80% atau kita masuk 80% porto. Bukan. Tapi 80% ini adalah kecocokan. Misalkan kita punya parameter 1-10, dia ini memenuhi 8 kriteria dari 10. Jadi, dia lebih berpotensi ketimbang yang cuma 60%. Karena dia cuma memenuhi 6 dari 10 parameter, misalkan begitu. Nah, price, harga, ini adalah harga ketika alert tersebut keluar. Jam 2.41 GGRM ketika keluar harganya sekarang 37.000. Jadi kalau kita sebelumnya misalkan sudah menganalisa GGRM, mana GGRM. Nah, kita kayak, kita punya analisa misalkan kalau dia breakout resist di 3.700 nih cakep. Wah, ternyata dia breakout dengan matchingnya 70% nih. Wah, menarik nih kita pantau. Iya, blablabla. Akhirnya HK, karena kita sudah menganalisa gudang garam sebelumnya. Begitu. Nah, jadi itu untuk alert. Jadi di sini persentase itu bukan porto dan lain sebagainya, tapi kecocokan dengan filter indikator yang kita punya. 70% berarti kita bisa misalkan memenuhi 7 dari 10 persyaratan. Dan harga ini adalah ketika dia keluar, harganya saat itu 2480. Ketika alert ini keluar 251, di harganya di 2480 untuk antam. Begitu. Nah, lalu untuk bot ya, nah, ini yang perlu diperhatikan adalah dilarang asal HK demi kebaikan porto kita bersama. Tetap gunakan MM dan pilih saham sesuai dengan toleransi risiko masing-masing. Begitu. Lalu yang kedua, untuk charting bot. Nah, charting bot ini yang paling banyak bingung. Jadi, kalau misalkan teman-teman ini sudah misalkan buka panduan basic, lalu kemudian masuk ke grupnya, sudah join, pencet help untuk tahu komennya apa aja. Jadi untuk komen itu ada garis miring SR, kode saham, time frame, garis miring Fibo, garis miring STA, garis miring TL, garis miring FF. Nanti akan saya jelaskan satu-satu di sini. Nah, SR yang pertama-tama itu adalah untuk mengetahui support dan resist, seperti di sini. Nah, garis yang ada di bawah harga saat ini itu adalah support, mau berapapun supportnya. Misalkan, contoh ini. Contoh kita pakai Krakatau deh. Nah, Krakatau harga 635, 610, dan 585 ini adalah ketiga supportnya. Kenapa? Karena dia semua ada di bawah harga sekarang 670. Sedangkan untuk 710, 765, dan 770 ini adalah zona resistennya. Jadi resistennya ada di sini. Ketika dia berhasil breakout, cakep. Ketika dia kemudian nyentuh dan mantul, baiknya jual dulu, begitu. Beli di mana Om? Beli better di area support sebetulnya ya. Jadi kalau misalkan nanya Om keras bagusnya beli di mana ya? Kalau nggak di 635, 610, 585, itu base price, harga terbaik. Ketika jebol ke bawah gimana Om? CL, begitu ya, seperti biasa. Nah, jadi untuk support resisten seperti itu cara penggunaannya. Jadi kita melihat garisnya, garis yang ada di bawah harga sekarang itu support, garis yang ada di atas harga sekarang itu resistennya. Lalu untuk Fibo. Nah, Fibo ini
Jadi kalau misalkan teman-teman mau lebih paham lagi, strategi penggunaan Fibo itu banyak. Ada mazhab double Fibo, triple Fibo, atau Fibo single doang. Rasionya juga ada banyak, ada 0,2, ada yang bla 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 bla, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan di sini kita menggunakan single Fibo, tapi kalau teman-teman misalkan mau menggunakan mazhab lain bisa dipelajari lebih lanjut, cek di Google. Karena itu bakal panjang banget. Fibo itu kan mathematical sequence. Jadi dia hitungan matematis. Biasanya yang dipakai sama teman-teman dari quantitative trading. Metodenya banyak, tergantung kita sendinya mau kayak gimana. Kalau kita misalkan ngomongin dalam konteks bot, nah kita simpelnya bisa gunakan gini. Contohnya Indi. Nah, Fibo itu ada yang dinamakan dengan namanya itu golden ratio. Golden ratio adalah 50%. Jadi ketika orang-orang yang pakai Fibo dasar aja, ketika Indi ini nanti menembus Fibo 50%-nya dari 1580, itu time to buy. Jadi ketika dia closing bertahan di atas 50%, itu time to buy. Karena kemungkinan besarnya dia besoknya akan berlanjut. Contohnya di candle yang ini. Meskipun kita belinya di 23,6, tapi karena dia berhasil breakout 50, besoknya kita masih bisa cuan. Dari beli di let's say 1685, kita bisa jual di 1780, kan lumayan begitu. Nah, itu untuk penggunaan simpelnya seperti itu Fibo. Nah, kalau teman-teman mau tahu, 23,6, 38,2, 61,8, dan 78,6, kalau saya jelaskan semua di video ini video bakal sejam lebih. Bakal pusing teman-teman karena jadinya belajar indikator bukan belajar cara pakai botnya. Simpelnya begitu aja, lihat rasio 50%-nya. Kalau misalkan ternyata dia ada misalkan kayak begini, dia Fibo support Fibo-nya 1380 dan rebound, kita bisa spek buy aman karena apa, dia menunjukkan bahwa Fibo-nya nggak dijebol. Tapi kalau misalkan kayak kepentok ini better jual dulu karena apa, dia nggak bisa nembus Fibo-nya. Nah, lalu jadi untuk Fibo simpelnya seperti itu. BBCA kita pakai STA. Nah, garis miring STA ini sifatnya kita menggunakan indikator yang sudah di-combine secara khusus oleh Om Silent yang bisa kita gunakan untuk membantu analisa dengan beberapa indikator. Kayaknya jangan BBCA ya, kita pakai STA Indi deh. Jadi kita bisa misalkan mana zoomnya. Nah, jadi indikator yang ada di sini itu yang pertama ada Bollinger Band. Jadi ada Bollinger Bottom, itu yang abu-abu ini. Bollinger Middle itu yang biru patah-patah. Kemudian yang merah itu Bollinger Top. Nah, kemudian ada indikator juga EMA 13 warna biru muda, EMA 21 warna ungu, warna pink atau ungu deh ini. Lalu ada EMA 34 warna hitam. Lalu ada VMA 20 volume moving average. Ini warna biru. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau beli dengan Bollinger Bands, nah biasanya orang kalau pakai Bollinger Bands itu yang dipantau dua. Pertama adalah ketika dia breakout mid Bollinger atau ketika dia breakdown bottom Bollinger. Ketika dia breakdown, kemungkinannya dia akan rebound. Di mana titik reboundnya? Tungguin rebound. Karena apa? Mazhabnya begini, semua yang breakdown ibaratnya Bollinger ini tuh zona, dan ini zona yang harus ditepati. Ketika dia pecah ke atas Bollinger top, dia pasti akan masuk lagi ke dalam Bollingernya. Ketika dia jebol ke bawah, dia pasti akan masuk lagi ke dalam Bollingernya. Nah, kendalanya adalah Bollinger itu tidak selalu memberikan cuan yang gede, karena apa, Bollinger ini move, dia bergerak, bisa naik, bisa turun gitu kan. Nah, paling enak adalah ketika misalkan pakai Bollinger, itu kita beli ketika dia breakdown Bollinger. Di titik mana tungguin aja sampai dia mencoba untuk masuk lagi, karena biasanya dia masih bakal naik lagi, menguji mid Bollingernya. Jadi nanti dia bakal naik seperti kita misalkan beli di sini, jual di sini kan lumayan nih. Ketika dia menguji mid Bollinger dan kemudian nggak bisa breakout, jual. Kayak gitu.
Jadi Bollinger ini lebih untuk swing, agak susah Bollinger digunakan untuk day trade. Kayak begitu. Nah, atau kita menggunakan EMA. EMA ini sebenarnya kan moving average saja, ketika golden cross bagus, ketika dead cross kurang bagus, kayak begitu aja sih. Jadi, dan juga dipantau volumenya. Ketika dia breakout dengan volume di atas VMA 20, itu biasanya besoknya akan lanjut. Seperti ini. Seberapa banyak Om lanjutnya? Agak susah ya kita bilang ya, karena tergantung price action besoknya, kecuali kita bandarnya, begitu kan kita bisa jawab. Cuman kalau misalkan enggak, ya kita ikutin besok pergerakan market seperti apa ya. Paling enggak 3% bisa dapat harusnya. Begitu. Nah, jadi ini untuk STA, lalu kita bisa ada lagi fitur yang lainnya namanya oh iya, saya lupa menjelaskan. Nah, ini ada juga indikator pixel. Ketika kita menggunakan, nah ini misalnya kita pakai BJBR aja deh. Nah, pixel ini itu kotak-kotak di mana yang paling atas kotaknya itu paling atas itu menunjukkan kekuatan tren, apakah dia masih akan lanjut turun atau sudah rebound, menunjukkan pertanda rebound. Kemudian yang tengah itu adalah kekuatan volume, jadi volumenya bagus apa enggak dibandingkan dengan hari sebelumnya. Lalu kita yang paling bawah itu menunjukkan momentum. Nah, ketika dia naik tapi momentumnya nggak ada, itu kan ngapain kita beli? Contohnya ini. Di sini dia momentumnya merah banget, jadi dia sideways. Lalu tiba-tiba fresh hijau, jebret di candle merah, besoknya breakout. Kayak begitu. Nah, ketika dia sudah menunjukkan, paling idealnya adalah membeli di kotak 3 hijau pertama. Jadi ketika dia keluar 3 kotak hijau, kemungkinannya besok masih akan ada lanjut kenaikan. Itu untuk membaca indikator pixel. Paling bagus simpelnya adalah ketika dia menunjukkan 3 hijau, itu momen untuk beli. Contohnya ini. Nah, ketika dia ada muncul fresh kotak hijau 3, jepret. Nah, kita beli. Ini juga fresh kotak hijau, jepret, beli. Cuan, cuan gitu. Nah, stokastik ini beli ketika dia ketika garis yang merah itu golden cross dengan yang warna biru. Jadi ketika garis merah menembus ke atas garis biru, itu bisa jadi indikator beli. Tapi ketika dia sudah memotong ke bawah garis biru, itu indikator jual. Simpelnya begitu aja. Oke, lanjut ke trendline. Nah, kita pakai TL ini, nah dia cuma menggambarkan trendline. Jadi apa ya ibaratnya ya, diagonal resistance dan diagonal supportnya dia itu bagaimana garis miringnya. Jadi saham itu kan bergerak dalam suatu pola tren, naik turun. Kalau mungkin teman-teman paham dengan zap Elliott wave, jadi dia ada wave pertama, wave kedua, wave ketiga, dan kita akan bisa narik trend lainnya ini. Ketika jebol itu udah jadi pertanda jual. Titik belinya di mana? Ketika dia menyentuh bawah dan kemudian dia berbalik ke atas. Nah, ini kita bisa pakai swing sampai kita lihat nanti di titik tengahnya. Titik tengahnya breakout, hold aja. Kalau ternyata dia breakdown, nggak kuat menembus lagi, kita jual dulu. Atau ketika dia misalkan nyampe di garis tengah, kita jual dulu, nanti kita tunggu dia breakdown lagi. Atau ketika dia, dia bisa nyampe atas ini nih, lumayan lah kita kejar. Bisa, nggak apa-apa. Begitu. Intinya, kita menggunakan garis yang merah ini ketika dia memantul kita beli, ketika dia memantul dari bawah kita beli, ketika dia memantul dari atas kita jual dulu untuk amankan cuan. Begitu. Untuk trendline simple, foreign flow. Nah, ini teman-teman banyak banget yang bingung. Cara baca FF gimana ya? Kita pakai FF BJBR deh coba. Kita lihat bagus nggak FF BJBR? Nah, jadi saya contohkan FF BJBR. Nah, overall semua sama, kecuali Bollinger Band-nya nggak hilang. Ini EMA 13, EMA 21, EMA 34, ini volume, ada VMA-nya juga, ya kan di bawah ini. Kemudian di bawah ini ada, nah, jadi pertama, garis ini apa Om? Garis ini adalah bentuk grafik dari ini. Jadi angka-angka di sini, batang-batang ini nih, nah ini masuk menjadi garis. Ketika dia garisnya meningkat, berarti ada akumulasi besar-besaran foreign di situ, dan itu menjadi indikasi bagus. Ketika merah ada distribusi. Nah, ketika merahnya seperti ini distribusi besar. Tapi ketika merahnya mendatar, ini distribusi kecil. Tuh kan, distribusi kecil. Dibandingkan dengan akumulasinya nggak ada apa-apanya lah. Tapi ketika dia begini, ketika dia menukik ke bawah, tuh dia ada distribusi gede kan. Nah,
Jadi dia membentuk garis dari data yang ada di sini. Nah, oke, yang garis cukup di situ. Lalu NBS foreign, ini apa Om? NBS foreign adalah net broker sum foreign. Jadi broker foreign itu secara net distribusi atau akumulasi. Hari ini dia minus 2,550 M juta. Jadi 2 billion ya, 2,5 miliar dia jualan. 2,5 B. M ini million itu juta. Kalau B itu billion, itu miliar begitu. Nah, NBS HK Haki. Secara net broker saham banyakan yang HK atau banyakan yang Haki? Hari ini banyakan yang Haki. Besarnya yang nge-Haki 2,11 B. Jadi 2,1 miliar yang nge-Haki hari ini dibandingkan dengan yang nge-HK. Kayak begitu. Nah, SMA 5 foreign itu pergerakan foreign rata-rata 5 harian dengan SMA 5 total itu di 4,22 M. Jadi antara distribusi dan SMA 5 total ini antara distribusi dan akumulasi itu totalnya masih ada akumulasi 4,22 M dalam 5 hari terakhir begitu. Atau yang SMA 5 total ini sih jujur saya kurang paham ya. Cuman nanti saya coba tanyain deh ya, kita update lagi nanti secara chat aja deh. Jadi SMA 5 total kita anggap kita nggak tahu, tapi yang perlu diperhatikan memang NBS foreign dan NBS HK Haki ini kita menunjukkan bahwa lebih banyak kekuatan HK atau kekuatan Haki begitu. NBS foreign ini fokusnya ke foreign doang, NBS HK Haki ini semua combine begitu. Kalau SMA 5 SMA 5 total ini kayaknya, nanti saya konfirmasi ya, kayaknya SMA 5 antara foreign dengan lokal, jadi total, bukan cuma foreign doang. Kayak HK Haki ini total, antara foreign dan domestik. Mungkin SMA 5 total ini foreign dan domestik, masih akumulasi domestik 4,22 juta. Begitu. Nah, kemudian kita geser ke mana lagi? Nah, ini ada di sini penjelasannya. Lalu untuk kita pakai penjelasan screener bot. Nah, kita pertama pakai garis miring list false spike. Garis miring list false spike. Nah, jadi untuk di list false spike ini menunjukkan saham-saham yang memiliki perdagangan lebih tinggi dari rata-rata volume perdagangan 20 hari ke belakang. Jadi, saham yang hari ini volume perdagangannya lebih besar dari SMA 20 yang tadi saya bilang. Kita contohkan misalkan FF Agro deh. Kita pakai Agro ya. Nah, tuh. Volumenya dia hari ini breakout garis yang hitam, di mana garis hitam ini adalah VMA, volume moving average 20. Jadi 20 hari ke belakang, candle. 20 candle ke belakang ini mereka rata-rata volumenya berapa dibentuk garis, dan dia hari ini breakout volumenya. Dan ini adalah false spike masuk ke dalam sini. Jadi, nah, market cap ini kita defaultnya di 1 triliun. Nah, kalau teman-teman mau pakai yang lebih rendah, bisa pakai list false spike 100 misalkan. Nah, ini adalah market cap di atas 100 miliar. Jadi defaultnya itu di 1 triliun. Kalau misalkan mau yang lebih kecil, misalkan saham-saham small cap kayak gitu-gitu, bisa ditambahin 100 atau 500. Jadi kita antara 100, 500 dan ini 100 dan 500 aja saat ini untuk fiturnya begitu. Di bawah 100 miliar, di atas 100 miliar dan di atas 500 miliar. Karena kadang kan ada yang nggak pengen perusahaan receh-receh yang market cap-nya cuma 150 miliar gitu kan, kecil banget ya. Mendingan beli yang 1T lebih liquid kayak gitu. Atau misalkan, aku mau main gorengan gocapan aja yang harganya 60, 65 atau di batas-batas gocap 52 buat uji nyali gitu kan. Kadang ada juga yang kayak gitu. Jadi bisa pakai market cap yang kecil-kecil juga kalau mau. Nah, sudah dengan false spike kita. Nah ini, note volume tinggi yang hari ini breakout dibandingkan VMA 20 mengindikasikan saham tersebut sedang ramai ditradingkan sehingga bisa menjadi watchlist untuk para pencopet dan day trader. Scalper itu pencopet. Kalau misalkan aku mau copet, nah itu berarti scalping, itu scalp trader. Nah,
List stokastik. Ini fungsinya menampilkan list saham yang berada di jenuh jual oversold berdasarkan indikator stokastik. Kita contoh list stok. Nah, kita contohkan AGI, kita pakai STA AGII. Nah, kan jadi zona di dalam stokastik itu garis abu-abu, garis peta-peta ini. Nah, ketika dia ada di zona ini, itu zona jenuh beli. Kemungkinan besar dia akan koreksi. Ketika dia ada di garis bawah, ini adalah zona jenuh jual. Jadi kemungkinan dia akan naik ke atas. Nah, saham-saham yang masuk di sini itu adalah saham-saham yang stokastiknya ada di bawah garis titik-titik ini. Sehingga kita bisa pantau ketika garis merahnya ini dia golden cross, seperti yang tadi saya jelaskan, ini ada peluang beli di situ. Dan hari ini dia sudah ada pembalikan arah dengan konfirmasi support di harga bawah sini. Di harga 994 kayaknya ya, 994. Nah, dan dia masuk di saham-saham yang berada di zona oversold begitu, dan ini bisa menjadi indikasi beli. Kalau misalkan saya bakal nunggu pixelnya green hijau, saya bakal nunggu itu sih kalau untuk AGI ya, begitu. Nah, kemudian untuk list BB down market cap itu kalau misalkan kita mau yang 1 triliun aja nggak usah list BB down. Nah, ini ada bank, kita coba pakai STA bank. Video ke record kan? Please jangan kayak tadi. Nah. Squee. Nah. Kok gini? Ini kayak botnya error deh. Kita pakai yang lain deh kalau gitu. STA PTBA. Kadang ada beberapa bot yang kayak begini dan ini masih kita coba perbaiki lagi untuk bisa menemukan karena ini masih belum jelas kadang masalahnya itu apa. Nah, ini. Jadi untuk BB down ini dia berada pada garis Bollinger Bands bawah. Nah, contohnya PTBA ini. PTBA sekarang ada pas di garis BB Bollinger Bands bawahnya. Nah, ini bisa kita pantau apakah dia akan jebol ke bawah atau dia akan pembalikan arah ke atas. Nah, ini menjadi pantauan juga. Nah, ditambah kita lihat indikator yang lainnya. Oh, dia sudah mulai ada momentum, tapi untuk tren dan volumenya dia belum ada. Kita tungguin ketika dia pertama kali muncul jebret, bagus nih. Dan kita lihat stokastiknya sudah mau masuk, udah mau keluar dari zona oversold. Jadi kemungkinan dia bakal ada rebound nih, nggak lama nih PTBA. Bisa dipantau juga PTBA, mantap, menarik banget di bot. Jadi begitu, kita untuk list BB down, Bollinger Bands down, ini untuk memfilter saham-saham yang ada di bawah ada di garis Bollinger Bands bawahnya. Begitu. Nah, kalau misalkan kita geser ke pixel, ini adalah menampilkan list saham indikator pixelnya muncul 3 kotak hijau berdasarkan market cap yang dipilih. Nah, jadi saham-saham yang baru banget muncul list pixel. Jadi untuk menampilkan saham-saham yang baru aja 3 candle hijau, kita pakai contoh garis miring STA ASA. Nah, kok nggak 3 ya pixelnya ya? Kita coba pakai yang lain. STA Citra deh. Kok nggak 3 juga pixelnya? Malah ini ada di zona overbought. Harusnya sih nggak lama koreksi Citra. Coba pakai STA WIM. Lah, ini juga dong. Saya ini update tanggalnya kapan deh? Ada tanggal update-nya. Kok begini ya sekedar yang ini ya? STA film. Enggak juga. Wah, ini harus diperbaiki kalau gitu nih.
Saham-saham yang memiliki 3 pixel hijau dengan market cap di atas 1T. Kita coba 4 saham, nggak ada yang hijau semua dong. Masih ada merah-merahnya dong. Cuman WIM nih yang mendekati nih. Cuman dia volumenya kurang. Volumenya kurang hijau. Atau mungkin, harusnya sih enggak ya. Wah, ini harus diperbaiki lagi sih filternya. Oke, nanti kita perbaiki lagi. Ini jadi bahan evaluasi dulu. Pixel market cap mungkin jangan dipakai dulu ya, karena masih banyak false-nya. Lalu kita coba list break, menampilkan saham yang menembus resistennya. Garis miring list break. Nah, kita coba pakai garis miring SR BBKP. Nah, dia baru aja menembus resist 515 yang kemarin dia masih ketahan. Nah, ini lebih bagus ini. Kita pakai lagi SR Same. Nah, dia juga breakout resistennya hari ini. Kemarin ketahan 510, hari ini dia breakout. Jadi begitu ya. Ini untuk kita mencari saham yang baru banget breakout. Kenapa kok kita mencari saham breakout? Biasanya ketika dia mengkonfirmasi breakout dan bertahan di atas resisten, itu besoknya akan berpotensi melanjutkan kenaikan. Contoh, ketika dia breakout 336, besoknya lanjut lagi. Dan besoknya setelah dia menembus 358, masih lanjut lagi. Atau misalkan ini. Nah, ketika dia menembus ketika dia pertama kali menembus zona 252, ini kan kalau kita tarik bisa nyampe sini ya. Menembus 252, candle yang ini besoknya masih lanjut naik. Nah, kemudian dia tertahan di 252 menjadi support, rebound kan. Nah, ini potensi kita untuk beli lagi, buyback ketika dia rebound. Di sini juga dia rebound, jebret. Ketemu resist baru 336, dia konsolidasi di 292 support barunya dan breakout, bagus deh. Begitu. Oke, jadi itu. Nah, kemudian note yang terakhir adalah untuk panduan filter market cap kita bisa menggunakan 3. Jadi defaultnya, bawaannya, settingan dasar dari developernya itu menggunakan market cap 1 triliun. Kalau kita mau di bawah 1 triliun, opsinya ada 2, antara 100 miliar atau 500 miliar. Begitu. Nah, kalau misalkan kita coba ya menggunakan, saya belum nyoba sih ini, kalau misalkan kita coba pakai list break, apakah saham-saham yang 1T ke atas tetap masuk? Oh, masih masuk. Jadi kalau misalkan kita tambahin 500 di belakangnya, yang 1T itu juga masuk ditambahkan yang di bawah 1T. Cuman yang, nah ini ada Pure, kayaknya Pure sama Kren ya, yang di bawah 1T itu ya. Iya, Pure sama Kren. Nah, di sini ada 13, di sini 15. Nah, kita coba lihat garis miring SR Pure. Nah, Pure juga breakout resist. 2 malah yang ditembus, 116, 119. Hampir mau menembus 137, tapi nggak kuat. Dia dibilang, bandernya bilang, weh jangan dulu bro, kalau 3-3-nya seneng retail kan. Jadi, kita bisa menggunakan ini kalau misalkan mau mencari yang breakout, kemungkinan besoknya ketika dia breakout dengan volume, besok kemungkinan akan ada kelanjutan kenaikan. Meskipun ujung-ujungnya begini. Pasti kan sempat naik dulu. Nah, kalau misalkan ternyata telat TP, ya risikonya main di saham gorengan begitu. Jadi sekian, kita sudah membahas hampir semua kecuali mungkin pada akhirnya kita menemukan bahwa list pixel ini masih ada kekurangan sehingga itu akan kita perbaiki dan akan kita report ke teman-teman pengembang. Jadi tim IT STA memperbaiki itu. Kemudian untuk beberapa chart juga masih ada yang bermasalah, contohnya support yang dia nggak update, yang masih kecantol di atas supportnya tapi sahamnya udah di bawah, kayak kalau nggak salah Waskita deh. Nah, sekarang dia di sini, support akhirnya di sini. Ini kan sudah. Nah, kalau kayak begini, di atas ini semua resist. Supportnya di mana? Nah, silakan japri saya, Om Asisten. Saya mau minta support barunya Waskita. Nah, disitulah fungsi channel ensiklopedia support. Ketika di bot ini masih belum memfasilitasi secara penuh support dan resisten begitu. Karena ya namanya bot ya, kadang dia dengan komputer agak lemot juga sehingga sehingga dia kadang
masih belum optimal untuk penarikan garis supportnya dan akan kita terus kembangkan. Nah, jadi mungkin sekian untuk materi bot yang saat ini ada. Kemudian nanti ketika teman-teman merasa, Om, aku pengen ada tambahan dong, botnya tambahin ini, tambahin itu. Silakan chat ke saya atau ke Om Silent, kita akan tampung semua request dari teman-teman. Om, aku mau ada ini di bot, Om, aku mau ada ini di bot, ini, itu. Silakan nanti ketika kita pertimbangkan, setiap akhir bulan akan kita pertimbangkan. Lalu kita lihat nih konsultasi dengan developer mana yang bisa kita kembangkan duluan dan yang menurut kita let's say ada 10 request bulan ini. Akhir bulan kita akan meetingkan mana nih yang paling bagus untuk kita masukkan yang akan berfungsi dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Percuma kita nambahin filter ketika ternyata itu nggak bermanfaat sebetulnya karena kita bisa pakai filter lain yang lebih optimal. Contohnya, kita mau bikin breakout yang pakai MA. Nah, masalahnya adalah ketika kita menggunakan superresist vertikal itu udah sama bagusnya. Jadi, kenapa harus kayak begitu? Begitu kan? Tapi bisa jadi ada beberapa MA yang benar-benar signifikan yang itu bisa membedakan antara ini uptrend atau masih konsolidasi sideways. Ada beberapa MA yang bisa kayak gitu. Contoh MA 200 dan MA 120. Itu biasanya jadi penanda reversalnya. Nah, teman-teman kalau ada request yang unik-unik, nggak apa-apa, sampaikan aja dulu ke kita, nanti akan kita filter, lalu kita dari hasil filter tersebut akan kita sampaikan ke tim IT mana yang bisa dikembangkan duluan, sehingga teman-teman bisa lebih cepat menikmati fitur baru bot. Nanti akan ada update-update tambahan tentang gimana cara memakainya. Begitu, untuk di video selanjutnya. Jadi mungkin sekian dari saya untuk malam ini. Untuk bot linknya bisa didapatkan di panduan basic. Habis ini juga tutorialnya akan kita upload ke panduan basic. Lalu untuk panduan update ini yang ada gambar-gambarnya nanti teman-teman bisa ini nanti juga akan saya share bersama video ini bisa lebih dibaca lagi. Nah untuk beberapa yang saya tulis mungkin bisa dicek di Google ataupun YouTube itu karena penggunaan indikator tersebut itu bisa banyak banget caranya ketika Om, Mbak, Tante, bukan Tante, Ibu, kemudian Mas dan lain sebagainya pengen mencoba menggunakan Bollinger Bands misalkan dengan metode yang lain, silakan karena Bollinger Bands juga itu bisa didalami dengan menggunakan time frame yang berbeda. Kalau di STA sini kita pakai dia Bollinger Bands itu dengan time frame mana. Wah, ini nggak ada settingannya di sini ya. Aduh, trading view-ku juga nggak ada lagi. Nah, Bollinger Bands itu kalau misalkan di OLT setahu saya itu dia bisa diatur time frame-nya. Kita coba di Mira ya. Mana chart and news, multi chart. Kita tambahkan indikator Bollinger Bands. Nah, kita tambahkan indikator Bollinger Band, ini kan bisa diatur. Nah, MA periodnya mau pakai MA berapa? Let's say kita mau pakai MA berapa enaknya ya? MA 31 misalkan. Nah, garisnya kan beda lagi tuh. Nah, ini bisa kita rubah-rubah. Jadi itu kenapa saya bilang cek di Google. Kenapa? Karena Anda bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi ketimbang yang hanya ada di sini. Begitu. Misalkan misalkan nanti teman-teman semua menggunakan filter, kemudian pengen melihat Bollinger Bands dengan stylenya masing-masing, kan lebih enak karena apa? Paham tentang Bollinger Bands, bukan cuma paham tentang apa yang ada di bot ini, tapi bisa juga dioptimalkan sesuai dengan gaya tradingnya teman-teman semua. Kemudian indikator stokastik itu juga banyak banget mazhabnya. Time frame-nya juga stokastik itu bisa dirubah-rubah. Ya kan, mana stokastik? Stokastik nggak ada dong. Tambahkan stokastik deh. Stokastik slow. Nah, stokastik ini kan juga bisa diganti tuh. Fase persen K slow-nya bisa kita rubah misalkan mau jadi 10.55 atau 10.53 bisa kan, dan ini akan berubah hasilnya. No, beda kan? Nah, dia bisa beda tuh. Di sini kita udah ada tanda beli tuh di sini. Tes di hari ini dia ada tanda beli, tes bisa. Kemudian di sini ada tanda beli juga. Wah, naik kayak gitu kan. Pada akhirnya beda-beda. Ini kayaknya menarik juga nih.
time frame ini. Wih, cakep. Ngasal padahal. Jadi ya udah. Jadi intinya begitu, kita bisa coba-coba ketika kita sudah paham, kita akan bisa lebih mengcustomize dan mengoptimalkan indikator tertentu dengan cara kita. Jadi teman-teman bisa lebih maksimal lagi tradingnya menggunakan indikator tersebut dan juga bisa paham, stokastik itu sejarahnya gimana, apa yang dicari dari indikator stokastik ini, kok bisa yang ngebuat itu kepikir untuk aku mau bikin stokastik, berarti kan ada yang dia cari. Nah, ketika kita tahu apa yang dicari sama si pembuat stokastik, kemudian dia menciptakan stokastik, kita kan bisa, berarti kalau ada begini nih, ini bisa naik. Bukan cuman kita tahu, oversold beli, overbought jual. Bukan cuman gitu, tapi kita bisa tahu dari dasarnya banget. Sehingga kalau kita mau kembangkan ilmu tersebut sesuai dengan gaya trading kita, itu bisa lebih enak lagi dan bisa lebih optimal buat teman-teman semua. Jadi, jangan malas untuk membaca, terus upgrade ilmu kita. Investasi leher ke atas nggak pernah salah, karena otak kita nggak akan kemana-mana. Otak kita bakal di situ terus. Kan yang bahaya adalah ketika kita investasi untuk kena pom-pom, hobinya ngelihat sana ngelihat sini, ada yang bilang HK ini ikut HK, ternyata sangkut, pusing kan. Mendingan kita ada yang bilang HK nih emang menarik tak, alah udah dipucuk ngapain beli, mendingan tunggu koreksi lah. Tahu dari pucuk gimana, karena kita bisa analisa, nggak kemakan pom-pom, ya kan. Jadi kita bisa lebih mengamankan duit kita. Sayangi uangmu, karena nyari uang tidak gampang. Kayak gitu. Oke. Jadi mungkin sekian dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, bisa langsung chat ke saya, @asisten_silent, atau tag saya di grup, saya masih nggak paham ini, saya masih nggak paham itu. Ketika pertanyaannya memang kebetulan banyak ditanyakan, dan menurut saya ini nggak kepikir nih kemarin buat jelasin, saya akan jelaskan melalui channel Panduan Basic. Begitu ya. Jadi, seperti biasa, petuah saya selalu sama di akhir video, saya nggak pernah bosan menyampaikan ini. Teruslah kita belajar, terus kita mengupgrade ilmu kita, menambah wawasan tentang ada indikator ini, cara pakainya begini, sejarahnya kayak begini, atau misalkan ada metode trading bla 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 dan lain sebagainya. Nggak apa-apa kita tampung, kita sesuaikan dengan toleransi risiko kita. Terus belajar, upgrade ilmu, supaya kita nggak cuma begitu-begitu aja. Evaluasi terus trading kita. Kemarin saya cut loss di sini, apa salahnya? Salahnya ini. Oke, besok kita benahin lagi. Saya kemarin cuan lebar di sini, kok bisa saya cuan di situ? Berarti saya harus begini supaya bisa dapat cuan yang maksimal. Karena apa? Saya bukan orang yang percaya dengan 100% hoki. Saya yakin hoki itu ada dan itu berpengaruh terhadap hidup saya. Cuman nggak selalu keuntungan yang saya dapat itu pure karena hoki. Kadang memang karena kita mampu di situ. Nah, kalau kita nggak tahu kok bisa kita dapat cuan 50% dalam waktu seminggu, kita harus cari tahu dong. Supaya apa? Minggu depan kita bisa 50% lagi. Gimana cara tahunya? Belajar terus. Baca buku, kemudian bisa nonton YouTube, nonton MB, Morning Briefing tuh, itu penting banget karena banyak banget kisi-kisi trading G2 yang dikasih tahu sama Om Silent yang ke-skip sama teman-teman yang jarang banget nonton MB. Padahal teman-teman di sini sudah bayar, kemudian kalau nggak dipakai semua fasilitasnya secara optimal tuh sayang banget. Sudah dijelaskan di MB dengan jelas sama Om Silent meskipun batuk-batuk lagi nggak sehat, tapi tetap berusaha untuk menjelaskan di MB dan teman-teman nggak nonton kan sayang ya. Jadi saran saya terus belajar, apapun yang bisa memberikan ilmu, ya terima aja, lalu kita pertimbangkan, ini nggak cocok nih dengan saya lebih suka swing, ngapain saya belajar tentang yang scalping. Karena saya toh juga nggak punya waktu, saya sibuk, saya dirut, saya punya bisnis ini, bisnis itu. Kalau saya mantengin di depan layar, bisnis saya nggak keurus. Berarti memang teman-teman perbanyak ilmu di segi swing. Gimana mengoptimalkan swing. Kayak begitu. Kalau misalkan teman-teman di depan layar, nggak ada kerjaan lain selain copet, karena memang copetnya juga jago banget, kayak, wah gila deh. Ya berarti perbanyak ilmu di bidang copet. Kalau misalkan teman-teman sukanya, saya sukanya yang santai-santai aja, saya pengen jadi the next Lo Keng Hong di tahun 2040 misalkan, saya kepengen tiba-tiba kaya karena invest. Silakan perbanyak ilmu di bidang value investing, begitu kan. Tapi intinya adalah kita terus belajar, karena pada dasarnya malas pangkal cut loss dan rajin pangkal cuan. Jadi kepada teman-teman semua,
teruslah belajar, upgrade ilmu kita, evaluasi trading kita, supaya trading kita bisa lebih maksimal lagi, supaya kita bisa mendapatkan yield yang lebih optimal. Sekian dari saya, Asisten Silent pamit undur diri. Selamat pagi, karena saya rekamannya jam 12.15 ya, tengah malam. Selamat pagi, terima kasih sudah menonton. Bye-bye, sampai jumpa di series panduan basic selanjutnya.